wanita menemani bos bertemu klien. Terkejut saat mengetahui klien yang minta dia desain gaun pengantin. Ternyata adalah mantan pacarnya yang baru putus kemarin. Pria itu melihat mantan dan temannya bersama. Dengan sengaja sok ramah menyapa lebih dulu. Tak lama kemudian bos dengan antusias memperkenalkan wanita itu pada mantannya. Katanya dia adalah desainer gaun pengantin terbaik di perusahaan. Sangat cocok untuk proyek ini. Mantan pacarnya bahkan berpura-pura tak mengenalnya. Dengan nada biasa menyapanya. Wanita itu berusaha keras menahan emosi di depan bos. Dan merespon mantan pacarnya layaknya klien biasa. Demi bekerja dan mendapatkan uang untuk mengobati ibunya. Wanita itu terpaksa melayani mantan pacarnya dengan sabar. Bahkan harus mendesain sendiri gaun pengantin untuk tunangan mantannya. Terlintas dalam benaknya bahwa selama 3 tahun pacaran, mantan tak pernah membicarakan soal pernikahan. Bahkan baru putus langsung punya tunangan. Hatinya pun jadi sekelam dan sedingin cuaca di luar. Saat mereka bertiga keluar dari ruang VIP, angin dingin langsung menerpa. Bos segera menyelimuti wanita itu dengan jaketnya, sebagai bentuk perhatian. Sementara mantan pacarnya menunjukkan ekspresi marah dan tak rela. Bos berkata bahwa dia ada urusan setelah ini, meminta pria itu untuk mengantar wanita pulang. Di dalam mobil pria itu menyindir wanita yang katanya sudah punya yang baru jadi lupa yang lama. Wanita itu menanggapi dengan tenang, mengingatkan dia bahwa dia akan segera menikah. Dan sikapnya barusan sangat tidak pantas. Pria itu terus mendesak, bertanya apakah dia sedang bersama bos, dan berkata bahwa bos punya kondisi yang baik. Bersama bos dia tidak akan menderita. Wanita itu langsung menjawab tanpa ragu. Dia berkata akan mempertimbangkannya dengan serius. Lagi pula ibunya juga sangat menyukai bos. Mendengar itu, pria itu langsung memasang wajah muram dan menginjak gas dengan keras. Setelah wanita sampai di rumah, dia terkejut mendapati ibunya tergeletak di lantai. Dia langsung berlari dan mencoba membangunkan ibunya, sambil menelepon darurat. Beruntung pria itu belum pergi, langsung menyusul dan datang. Tanpa bicara langsung mengangkat sang ibu dan membawanya ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa kondisi ibu wanita itu serius, dan harus segera dioperasi. Namun biaya yang tinggi membuat dia kembali terpojok. Saat itu pria itu masuk ke ruang perawatan dan menanyakan keadaannya. Wanita itu pura-pura kuat dan berkata baik-baik saja. Dengan nada dingin dia meminta mantan pacarnya untuk mengirimkan detail desain gaun jika ada waktu. Dia akan menyelesaikannya secepat mungkin pada hari kerja. Mata pria itu tampak penuh rasa iba. Dia kembali memastikan apakah dia benar-benar tidak apa-apa. Wanita itu hanya menjawab pelan, lalu berjalan keluar dari ruang perawatan. Dia masuk ke kamar mandi. Rasa mual dan tidak nyaman yang datang bertubi-tubi membuatnya punya firasat buruk. Dia mulai curiga apakah dirinya sedang hamil. Dan setelah memeriksanya, dugaannya ternyata benar. Kejutan tak terduga ini membuatnya bingung, karena biaya operasi ibunya saja belum terpenuhi. Dan kini dia harus menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan. Tekanan yang datang bertubi-tubi membuatnya sulit bernapas. Namun saat itu juga, dia tiba-tiba menerima pesan dari pria itu, yang memberitahunya bahwa biaya rumah sakit ibunya sudah dibayar lunas. Wanita itu merasa dirinya kembali jatuh ke jurang. Tak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa pasrah dan menelepon pria itu, menyatakan akan segera mengembalikan uangnya. Namun pria itu dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak pernah meminjamkan uang. Dia tetap seperti dulu, mengucapkan kata-kata paling menyakitkan dengan nada paling lembut. Wanita itu tidak punya pilihan lain, dan terpaksa kembali ke sisinya. Beberapa hari kemudian wanita itu datang ke rumah sakit sendirian, berniat mengakhiri kehamilannya, karena dia masih harus bekerja, dan merawat ibunya yang sakit parah. Saat dia sedang menenangkan diri untuk operasi, pria itu dan bosnya tiba-tiba muncul. Bos yang diam-diam menyukai wanita itu, melihat dia sedang antre di klinik kandungan. Tidak